Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsun fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Midwah Indonesia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tentunya kita sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak pernah bosan-bosannya selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan mengucapkan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan atas junjungan kita, panutan kita, basarun lakal basar, manusia tak seperti manusia biasa, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para sahabat, keluarganya, maupun para ahli warisnya sekalian yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa Midwah Indonesia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada sore hari ini adalah bagaimana kita itu mencari umur yang barokah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya adalah demi masa, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Wa tawassaw bil haqq, dan selalu memberikan suatu kebenaran dan menepaki suatu kesabaran. Pemirsa Midwah Indonesia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengungkapkan law tadabbaran nasu hadhihi surah law si'athum, yang artinya jikalau sekiranya seorang manusia mentadabburi atau mempelajari surah tadi, surah Al-Asr, maka senantiasa sudah mencukupi bagi mereka. Tafsir Ibnu Katsir jilid ke-8 halaman 499. Hadirin jamaah Midwah Indonesia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah begitu banyak digambarkan dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut.
Bagaimana senantiasa agar kita mendapatkan umur yang barakah. Umur yang di mata Allah Subhanahu wa taala begitu bernilai. Yang pertama, tentunya kita harus melakukan dalam umur kita ini adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus mengartikan lagi apa itu iman, apa itu takwa. Iman dalam sebuah hadis sahih disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadri khairi wa syarrih." Iman itu adalah mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, apalagi di dalam kehidupannya, insyaallah pasti kehidupannya akan berhamburan. Pasti kehidupannya tidak akan tertata dengan baik. Karena tidak ada keimanan dalam hatinya. Iman tadi itu adalah mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, mempercayai malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, bil qadri khairi wa syarrih, dan takdir baik dan takdir buruk. Pemirsa Midwah Indonesia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu takwa? Takwa definisi yang diungkapkan oleh semua para kalangan ulama adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini memperbanyak namanya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau dia dalam hatinya sudah tertanam dalam keimanan dalam hatinya, insya Allah pasti kehidupannya akan tenang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sombong manusia di dalam kehidupannya kalau dia tidak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istighfar? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apakah itu dosa yang pernah kita lakukan kepada teman-teman kita? Apakah itu dosa yang pernah kita lakukan kepada sahabat-sahabat kita? Apakah itu dosa yang pernah kita lakukan kepada guru-guru kita? Apakah itu dosa yang pernah kita lakukan kepada ibu bapak kita? Pemirsa Media Indonesia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tazkirah pada sore hari ini. Saya selaku hamba yang dhaif, yang fakir ilmu, apabila ada kesalahan-kesalahan dalam bertutur kata dari awal tadi sampai di akhir ini, apabila ada kesalahan-kesalahan, itu datang dari saya sendiri. Tapi kalau ada yang benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.